Kisah dimulai dari sekelompok gangster yang bermarkas di hutan, yang sedang berdiskusi bersama sang penculik. Setelah berdiskusi cukup panjang, sang penculik setuju untuk melakukan aksi bersama komplotannya dengan jumlah uang yang dijanjikan. Aksi penculikan kali ini menyasar seorang anak jenderal polisi di kota itu. Dengan pengalamannya, komplotan penculik berhasil mengintai sasarannya, yaitu anak jenderal yang sedang berada di tempat perbelanjaan bersama ibunya. Sebelum ibunya pergi ke kamar mandi, ibunya berpesan jangan kemana, tunggu ibu di sini. Melihat kesempatan itu, seorang nenek tua mulai mencoba mendekati anak jenderal dengan dalih meminta bantuan, bahwa nenek tua lupa jalan pulang. Melihat perkataan nenek tua yang cukup meyakinkan dengan mimik wajah yang memelas, akhirnya Rani bersedia mengantarkan sang nenek pulang ke rumahnya. Di perjalanan, nenek tua mulai memainkan aksinya. Ia mengajak Rani ke lorong kota yang sepi, dan langsung mendekapnya dari belakang. Komplotan penculik yang sudah merencanakannya dengan baik, tanpa kesulitan ia berhasil menculik Rani. Setelah memberikan imbalan yang cukup banyak kepada nenek tua, komplotan penculik langsung pergi meninggalkan kota menuju ke markasnya. Setelah keluar dari toilet, ibu Rani kebingungan, karena melihat Rani yang tidak ada di tempat yang semestinya ia menunggu. Dengan perasaan yang cemas, ia pun mencoba mencari Rani. Bertanya kepada pengunjung lain tentang keberadaan anaknya. Setelah cukup lama melakukan pencarian, ibu Rani mulai panik dan menangis. Ia langsung mengambil handphone dan menghubungi suaminya. Ibu Rani menjelaskan bahwa ia kehilangan anaknya setelah ditinggal sebentar ke kamar mandi. Mendengar penjelasan istrinya, sang jenderal kaget dan terdiam. Di tempat lain, diceritakan Rani yang sudah dikurung bersama anak lain dengan mata ditutup. Sang jenderal yang anaknya ikut menjadi korban penculikan sangat geram dan marah. Ia terus melihat dan memantau rekaman CCTV di tempat kejadian dan di setiap kotanya. Dengan keahliannya yang ia miliki, sang jenderal berhasil menemukan mobil penculik anaknya, yang keluar dari kota menuju ke hutan. Setelah mengetahui keberadaan penculik, sang jenderal langsung memerintahkan seluruh pasukan terbaiknya untuk ikut dalam pencarian anaknya yang diculik. Sang jenderal dan pasukannya mulai melakukan penyisiran hutan menggunakan helikopter. Setelah beberapa jam melakukan penyisiran, akhirnya ia menemukan sebuah rumah yang sangat mencurigakan. Sang jenderal pun langsung memutuskan untuk melakukan penyelidikan dan pengepungan rumah yang ia curigai bersama pasukannya. Dan ternyata, benar dugaannya, ia dan pasukannya melihat langsung transaksi perdagangan anak antara penculik dengan salah satu gangster di kotanya. Setelah menemukan bukti, sang jenderal langsung bergerak cepat bersama pasukannya melakukan pengrebekan. Baku tembak pun terjadi. Dengan strategi sang jenderal dan kekuatan pasukan khusus yang sudah teruji kemampuannya, anak buah gangster dan gerombolan penculik berhasil dilumpuhkan. Setelah melumpuhkan musuhnya, sang jenderal mulai mencari dan menemukan anaknya yang sedang dikurung di dalam ruangan. Sang jenderal juga menyelamatkan anak perempuan lainnya, yang menjadi korban penculikan.
Setelah menyelam TK anaknya, sang jenderal dan pasukannya langsung menggiring komplotan gangster dan penculik ke kantor polisi untuk diadili. Akhirnya, Rani bisa berkumpul lagi bersama kedua orang tuanya.